guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bikin makanan khas dari Palembang, yaitu empek-empek. Tapi di sini aku nggak pakai ikan, alias bisa juga disebut dengan empek-empek dos. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan resep-resep unik berikutnya. Simak dulu video berikut ini. Thank you. Oke, kita masuk aja sama bahannya. Di sini kita nggak pakai ikan, jadi kita ganti sama ebi garing yang udah digoreng. Jadi caranya itu bahannya ada tepung terigu 250 gram dan tepung sagu 500 gram. Itu bandingannya 1:2 ya mams. Tapi kalau di sini aku coba bikin airnya jadi agak alot gitu, jadi bisa dikurangi tepung sagunya. Terus ini ada air sebanyak 400 ml. Ada ikan ebi yang udah digoreng. Ini terserah mams mau digoreng atau disangrai, itu opsional. Ada 2 butir telur, ada 2 sendok teh merica, 2 sendok teh garam, bawang putih 7 siung, terus kaldu ayam atau kaldu sapi terserah, tapi enaknya dipakai kaldu ayam. Ini aku pakai Royco aja 1 saset gitu. Jadi caranya itu nanti ebi yang udah digoreng ini kita giling halus dengan bawang putih, terus kita campurin sama yang namanya terigu dan air gitu. Nanti boleh mams boleh di blender atau digiling pakai ulekan itu juga boleh, tapi lebih baik di blender aja karena lebih halus. Nah mams, untuk cara buat kulitnya tadi kan udah aku bilang kalau bawang putih sama ebinya itu kita blender halus hasilnya kayak gini. Terus kita campurin aja semua bumbu-bumbunya dalam wajan. Saran pakai wajan yang anti lengket biar enggak nempel adonannya nanti di kuahnya. Terus boleh dituangin air 400 ml tadi, aduk dulu bumbu-bumbunya biar tercampur rata, baru kita masukin yang namanya tepung. Nah di sini tepungnya udah masuk, kita aduk-aduk lagi biar nggak menggumpal nantinya dan lebih tercampur sama airnya. Dicek apakah terlalu kental atau terlalu cair. Kalau terlalu kental bisa ditambahkan air sedikit, atau kalau terlalu cair itu nggak apa-apa, nggak masalah juga karena dia nantinya bakalan dipanasin juga, bakalan menggumpal juga. Nah setelah tercampur rata adonannya tadi sama bumbu-bumbunya tadi, boleh dihidupin apinya pakai api kecil aja sambil terus diaduk. Nggak boleh diberhentiin aduknya karena nanti nempel dan jadinya nggak bagus gitu. Tips lagi nih mams dalam pengadukan, usahakan pakai spatula kayu, tapi karena di sini aku nggak ada spatula kayu jadi aku pakai yang plastik aja. Nanti takutnya kalau pakai yang spatulanya yang besi atau yang aluminium kayak gitu bisa lengket di sendoknya kebanyakan dan nempelnya itu agak tricky dan agak susah juga dicopotin dari sendoknya. Jadi lebih baik pakai spatula kayu atau spatula plastik atau yang pakai silikon juga boleh. Jangan lupa diaduk terus, jangan biarin nempel di wajannya.
sampai agak menggumpal kayak gini, atau udah bisa, kira-kira udah bisa dibentuk kayak gini. Kalau udah bisa dibentuk kayak gini, kita matikan apinya dulu, terus kita dinginkan dulu di wadah yang lain, jangan di sini. Nah, setelah adonannya udah agak dingin gitu dan udah bisa dibentuk, Moms bisa tambahin dengan yang namanya bahan-bahan lainnya seperti telur. Pecahin aja telurnya, 2 butir telur tadi. Terus kita masukin tepung sagunya bertahap. Setelah tepung sagunya dimasukin, boleh kita campur, kita uleni sampai bisa dibentuk itu adonannya. Ingat ya Mams, masukinnya itu bertahap, jangan sekaligus karena susah banget buat ngulennya. Jadi masukinnya itu bertahap aja, pelan-pelan aja. Tips lagi nih Moms, kalau mau ngulennya itu langsung pakai tangan kayak gini, olesi tangannya dulu pakai minyak biar nggak nempel-nempel gitu, atau bisa juga pakai sarung tangan plastik. Di sini aku nggak pakai sarung tangan plastik karena kebetulan lagi habis itu. Nah, setelah udah bisa dibentuk kayak gini Moms, kita tinggal bikin isiannya aja. Untuk isiannya itu opsional juga, Moms boleh telur yang dipecahin 2 butir aja dicampur jadi satu kayak punya aku gini, atau Moms bisa juga pakai telur rebus atau 1 butir telur aja. Itu opsional buat empek-empek yang ada isiannya atau yang ada empek-empek kapal selamnya. Nah, caranya itu kita ambil adonannya sedikit, terus kita pipihkan dan kita bentuk cekungan kayak gini. Terus tinggal diisiin yang namanya isiannya tadi. Di sini aku terlalu tebal bikinnya, jadi agak alot gitu setelah digoreng. Tapi kalau terlalu tipis juga nggak bisa, nanti telurnya melebar kemana-mana. Jadi sebaiknya sedang-sedang aja untuk adonan kulitnya ini. Lakukan ini sampai adonannya habis semua ya. Atau Moms boleh juga kalau nggak pakai isian, kita bikin aja pempek yang versi lenjernya yang kayak sosis gitu, yang panjang. Itu lebih simpel juga karena nggak pakai isian. Di sini aku bikinnya pempek kapal selam gitu. Kita bentuk aja pinggirannya, ditutup biar telurnya nggak keluar gitu. Sembari bikin adonannya itu, Moms boleh panasin dulu air rebusannya sampai mendidih. Nanti kalau udah selesai tinggal dicemplungin aja. Setelah airnya mendidih, adonannya dimasukin, terus tunggu sampai mengembang kayak ini, lalu digoreng. Api sedang sampai warnanya agak kecoklatan gitu ya Moms. Setelah kecoklatan boleh diangkat. Lanjut ke bahan kincanya. Di sini kita ada 250 gram gula aren, terus 3 sendok makan gula, 5 siung bawang putih dan rawit 5 buah, atau kalau suka pedas boleh ditambah lagi. Ebi keringnya juga yang udah digoreng tadi 2 sendok makan. Nanti bahan-bahan ini kita blender semua sampai halus. Boleh ditumbuk dulu juga. Nanti direbus dengan air sebanyak 250 ml aja. Tunggu sampai kuahnya itu agak kental gitu. Tapi di sini aku kebanyakan air jadi nggak kental. Nanti airnya disaring, lalu
Nah, setelah kuahnya itu udah mendidih dan agak kental gitu, boleh disaring untuk disajikan biar bumbu-bumbunya itu enggak ikutan ke bawah. Boleh ditambah kuah kincanya ini dengan irisan timun. Biasanya ada yang suka pakai irisan timun gitu kan. Jadi ditambah dengan irisan timun dan voila, selesai deh resep kita hari ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini buat tahu lebih lanjut resep-resep yang lainnya. Thank you.